Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembayaran dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu dibentuknya undang-undang yang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Mengingat 1. Pasal 1 ayat 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Reglamen Indonesia yang diperbarui. 3. Reglamen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359. 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379. 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4358 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 5. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. 6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak memenuhi, memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 7. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. 8. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. 9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya. 10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut. 11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Bab 2. Kepailitan, syarat dan putusan pailit. Pasal 2. 1. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. 4. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. 5. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 6. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3. 1. Putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal-hal yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. 2. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. 3. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. 4. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 5. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pasal 4. 1. Dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila persatuan harta. Pasal 5. Permohonan pernyataan pilot terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Pasal 6. 1. Permohonan pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. 2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pasal 7. 1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207, pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal,
dan Menteri Keuangan. Pasal 8. 1. Pengadilan A. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. B. Dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terhadap keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. 2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. 3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitur jika dilakukan oleh jurusita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. 5. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 6. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memuat pula a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan b. pertimbangan hukum dan pendapatan yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. 7. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Pasal 9. Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 6 wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 10. 1. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, siap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bank Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi 1. pengelolaan usaha debitur, dan 2. pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. 3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Pasal 11. 1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. 2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan
kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pilot. Pasal 12. 1. Permohonan kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. 2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 3. Permohonan kasasi dapat mengajukan kontrak memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 hari setelah tanggal permohonan kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan panitera pengadilan wajib menyampaikan kontrak memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontrak memori kasasi diterima. 4. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontrak memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Pasal 13. 1. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 2. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 3. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 4. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. 6. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pada pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 7. Jurusita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Pasal 14. 1. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali. Pasal 15. 1. Dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. 2. Dalam hal debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4, atau ayat 5 tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator. 3. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari
3 perkara. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pilot diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pilot yang memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama, alamat, dan pekerjaan debitur. B. Nama hakim pengawas. C. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator. D. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara apabila telah ditunjuk, dan E. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur. Pasal 16. 1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 2. Dalam hal putusan pernyataan pilot dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur. Pasal 17. 1. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pilot dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. 2. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pilot juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. 3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada pemohon pernyataan pilot atau kepada pemohon debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. 4. Untuk melaksanakan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator. 5. Dalam hal putusan pernyataan pilot dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum. Pasal 18. 1. Dalam hal harta pilot tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur, sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau dengan debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pilot. 2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 3. Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pilot menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. 4. Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibebankan kepada debitur. 5. Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. 6. Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diajukan upaya hukum. 7. Untuk melaksanakan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas. Pasal 19. 1. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pilot
diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. 2. Terhadap putusan pencabutan pernyataan pilot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali. 3. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pilot diucapkan, diajukan lagi permohonan pernyataan pilot, maka debitur atau permohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk bayar biaya kepailitan. Pasal 20. 1. Panitera pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri. 2. Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat secara berurutan: A. Ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit. B. Isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya. C. Pembatalan perdamaian. D. Jumlah pembagian dalam pemberesan. E. Pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan F. Rehabilitasi dengan menyebutkan tanggal masing-masing. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung. 4. Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Bagian kedua. Akibat kepailitan. Pasal 21. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 22. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap A. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, pelengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. B. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau C. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Pasal 23. Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Pasal 24. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. 3. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, transfer tersebut wajib diteruskan. 4. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek, maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Pasal 25. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit,
kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Pasal 26. 1. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. 2. Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Pasal 27. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap debitur pailit hanya dapat diajukan dengan pendaftarannya untuk dicocokkan. Pasal 28. 1. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung. Atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil ahli perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. 2. Dalam hal kurator tidak mengindahkannya panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan. Dan jika hal ini tidak dimohonkan, maka perkara dapat diteruskan kepada debitur dan tergugat di luar tanggung harta pailit. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga dalam hal kurator menolak mengambil ahli perkara tersebut. 4. Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil ahli perkara dan mohon agar debitur dikeluarkan dari perkara. Pasal 29. Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Pasal 30. Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan, maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum yang bersangkutannya dinyatakan pailit. Apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditur dan hal lain diketahui oleh lawannya. Pasal 31. 1. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. 2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Pasal 32. Selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa. Pasal 33. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggung harta pailit. Pasal 34. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang dimaksud memindahtangankan hak dan atas tanah, baik nama kapal, pembebanan, hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu,
tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Pasal 35. Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan, maka hal tersebut mencegah berlakunya daluarsa. Pasal 36. 1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. 2. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menuntut ganti rugi dan akan diberlakukan sebagai kreditur konkuren. 4. Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka kurator wajib memberikan jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Pasal 37. 1. Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pilot, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pilot. Dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. 2. Dalam harta pilot dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut. Pasal 38. 1. Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. 2. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. 3. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. 4. Sejak awal putusan pernyataan pilot diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pilot. Pasal 39. 1. Pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. 2. Sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pilot diucapkan merupakan utang harta pilot.
Pasal 40. 1. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit oleh kurator tidak boleh diterima kecuali apabila menguntungkan harta pailit. 2. Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Pasal 41. 1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Pasal 42. Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 dalam hal perbuatan tersebut a. merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. B. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih. C. Dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau untuk kepentingan 1. Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga. 2. Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dan modal di sektor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. D. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan 1. Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut. 2. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal di sektor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. 3. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal di sektor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. E. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila 1. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama. 2.
suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya. 3. Perorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitur atau suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal di setor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut atau sebaliknya. 4. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya. 5. Badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami istrinya dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor. F. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya. G. Ketentuan dalam huruf C, huruf D, huruf E, huruf F berlaku mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan. 1. Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut. 2. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami dan istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut. Pasal 43. Hibah yang dilakukan debitur dapat diminta pembatalan kepada pengadilan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa timbangan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Pasal 44. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 45. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya. Pasal 46. 1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran. Pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. 2. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkan surat pengganti atau surat atas tunjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur apabila a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau
B. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang pertama. Pasal 47. 1. Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 diajukan oleh kurator ke pengadilan. 2. Kreditur berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator. Pasal 48. 1. Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian, maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 gugur. 2. Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 tidak gugur jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit. Untuk itu, tuntutan dapat diajukan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan kreditur. Pasal 49. 1. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. 2. Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. 3. Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diperoleh dengan itikat baik dan tidak dengan cuma-cuma harus dilindungi. 4. Benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditur konkuren. Pasal 50. 1. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan membayar kepada debitur pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. 2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan sesudah keputusan pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Pembayaran yang dilakukan kepada debitur pailit membebaskan debiturnya terhadap harta pailit jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.